got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Ulumul Quran. Dan di sini saya akan membahas tentang penulisnya terlebih dahulu. Prof. Dr. Haji Yunahar Ilyas LCMA. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada 22 September 1956. Putra dari Ibu Hajah Syamsidar dan Bapak Haji Ilyas. Gelar Sarjana Muda atau BA dan Sarjana Lengkap Dr. Andes diperoleh dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri atau biasa disebut dengan IAIN Imam Bonjol Padang, dan masing-masing pada tahun 1978 dan 1984. Dan pada tahun 1979 sampai 1983 beliau belajar dan mendapatkan gelar LC dari Fakultas Usuluddin Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh, Saudi Arabia. Gelar Magister Agama dan Doktor diperoleh dari Pasca Sarjana IAIN dan yang sekarang disebut dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masing-masing tahun 1996 dan 2004. Dan pada tanggal 18 November 2008 dikukuhkan sebagai Guru Besar Ulumul Quran Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di samping mengajar di strata satu Fakultas Agama Islam untuk mata kuliah Akidah, Akhlak, dan Ulumul Quran dan Magister Studi Islam dan program Doktor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk mata kuliah Studi Al-Quran pernah menjabat sebagai sekretaris dan kemudian wakil kepala Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam dan dekan FAI di alma mater yang sama. Dan di luar kampus menjabat sebagai Direktur Pondok Pesantren Mahasiswa Budi Mulia Yayasan Salahuddin Yogyakarta, serta aktif memberikan ceramah agama Islam dalam dan luar negeri. Dalam kegiatan organisasi, menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005 sampai dengan 2010 dan 2010 sampai 2015 dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2005 sampai dengan 2010 dan 2010 sampai 2015. Baiklah, itu tentang biodata penulisnya. Dan sekarang saya akan mereview isi materi atau poin-poin di dalam buku ini. Buku ini berisi tentang ilmu-ilmu yang membahas segala sesuatu tentang Al-Quran, mulai dari pengertian Al-Quran, pengertian wahyu, sejarah turunnya Al-Quran, Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama dan terakhir diturunkan sejarah pengumpulan Al-Quran, ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran, latar belakang turunnya ayat atau kelompok yang tertentu. Dan buku ini juga membahas nama-nama ilmu yang membahas Al-Quran. Dan di era modern ini, ilmu-ilmu Al-Quran telah mengalami perkembangan yang pesat. Ilmu-ilmu Al-Quran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Sebab, tanpa mengetahui dan memahami ilmu-ilmu Al-Quran, pemahaman seseorang terhadap kandungan Al-Quran akan mengalami kesalahan. Dan ilmu-ilmu yang dapat digunakan untuk menafsirkan Al-Quran secara benar, misalnya ilmu asbabun nuzul, nasakh mansukh, munasabah Al-Quran, dan seterusnya. Ilmu-ilmu tersebut mengkaji Al-Quran dari sudut pandang sendiri-sendiri terhadap Al-Quran yang pada akhirnya akan membentuk suatu kesatuan dalam menafsirkan Al-Quran secara benar. Dan buku ini juga terbagi ke dalam 17 bab, dan pada tiap bab terbagi lagi ke dalam subbab yang menjelaskan bab yang dibahas. Dalam menafsirkan Al-Quran, terkadang para mufasir memiliki pendapat yang berbeda-beda, sebab di samping terbatasnya kemampuan masing-masing sebagai manusia, para mufasir juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga bentuk, metode, dan corak penafsiran mereka juga berbeda-beda.
Tetapi, dengan perbedaan penafsiran tersebut, menjadikan umat Islam dapat berpikir dan membuat pemahaman dengan sebuah satu kesatuan penafsiran secara benar. Dan di dalam buku ini, tentunya juga terdapat keunggulan dan kekurangannya. Yang keunggulan buku tersebut berisi tentang buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan pembahasan bab demi bab tidak dibuat terlalu panjang, sehingga pemahaman pembaca tidak akan meluas. Dan kekurangan pada buku ini, masih ada sejumlah kata-kata yang kemungkinan sulit dicerna oleh pembaca karena ketinggian bahasanya. Seharusnya, pengarang menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar buku ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan beberapa penulisnya hadisnya tidak dilengkapi dengan syakal. Mungkin maksud penulis membuat demikian untuk membedakan antara ayat Al-Quran dan hadis. Namun, hal tersebut membuat pembaca yang belum mengerti banyak tentang hadis akan kesulitan untuk mempelajarinya. Baiklah, demikian hasil review yang saya terhadap buku ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.